Proses. Oke, baik. Ya, jadi mulai saat ini kita sudah masuk dalam mode recording ya. Oke, halo Melisa, selamat bergabung. Ya, oke. Jadi, ya, baik. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu sekali lagi ya untuk kalian ya. Melisa yang baru join, selamat datang kembali. Ya, jadi saya ucapkan selamat datang kembali kepada teman-teman dari angkatan A6 ya. Kali ini bersama saya kembali Pak Alfred ya. Dalam topik kali ini perkuliahannya adalah tentang mata kuliah rekam kesehatan elektronik, khususnya subtopik yang kelima, yaitu tentang perencanaan strategis dari rekam kesehatan elektronik dan sistem informasi manajemen rumah sakit ya. Oke, apakah slide saya sudah berubah? Oke, jadi sebagai pengingat teman-teman ya, jadi RKE ini akan mengajarkan dan memberikan pemahaman ya terhadap teman-teman terkait dengan beberapa bahan kajian dalam RKE ya. Khususnya konsep dasar RKE ya sudah sempat diajarkan oleh Pak Karma kemarin. Kemudian nanti ada lingkup keamanan hukum ya dalam rekam kesehatan elektronik dan pertukaran data kesehatan ya atau Health Information Exchange, dan kemudian hari ini kita akan membahas tentang perencanaan strategik RKE. Kemudian nanti di pertemuan berikut teman-teman juga akan mempelajari terkait dengan return of investment ya. Jadi suatu RKE itu, pengembangan RKE itu adalah suatu proses investasi ya. Jadi nanti akan diajarkan bagaimana cara menghitung ROI atau return of investment-nya ya. Oke, Melani, halo, Bella, halo, selamat bergabung ya. Ya. Nah, jadi nanti kurang lebih saya mengingatkan kembali ya apa gambaran besar yang akan kalian dapatkan di perkuliahan rekam kesehatan elektronik ini ya. Oke. Kemudian ya, ini jadi spesifik untuk hari ini adalah tujuan pembelajaran hari ini adalah sudah berganti ya slide saya ya. Halo teman-teman. Sudah, Pak. Oke, ini aja. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah mampu memahami dan menganalisis proses perencanaan strategis dari rekam kesehatan elektronik dan SIM-RS atau Sistem Informasi Manajemen dari rumah sakit ya. Jadi nanti akan dibagi menjadi beberapa subtopik. Kemudian ya, targetnya adalah nanti teman-teman diharapkan mampu menganalisis, merancang, membangun, dan mengembangkan ya, serta merawat sistem informasi kesehatan, khususnya rekam kesehatan elektronik ini ya, sebagai yang terintegrasi ya sebagai jawaban dari permasalahan proses bisnis organisasi kesehatan. Ya, ini targetnya kita ya. Jadi nanti di akhir nanti akan ada assessment ya yang diharapkan bisa mencapai tujuan pembelajaran dan capaian pembelajaran dari subtopik perencanaan strategis RKE ini ya. Oke, itu. Sampai di sini kira-kira ada pertanyaan dulu mungkin dari apa yang hendak kita capai dan apa langkah-langkah selanjutnya ya. Jadi setelah pemaparan nanti teman-teman akan mengerjakan asesmen ya atau tugas ya nanti yang akan kita diskusikan setelah di pertemuan berikut ya. Kira-kira nanti habis libur Lebaran ya kalau nggak salah ya. Tuh. Oke, sampai di sini mungkin dari tujuan pembelajaran, capaian pembelajaran kita. Ada pertanyaan mungkin teman-teman atau sudah cukup jelas apa yang bisa ditambahkan? Silakan. Adakah mungkin teman-teman? Dari saya sudah cukup jelas, Pak. Oke, terima kasih Devita. Yang lain, teman-teman yang lain, yang Riko sama Gus Dia mungkin ada masukan? Saya merindukan suara kalian. Lama nggak jumpa ya. Oke, gimana? Halo? Dari saya tidak, Pak. Oke, terima kasih Gus. Dan saya cukup, Oke, Pak. Makasih, Pak.
Oke, Ayu Sinta, terima kasih. Bella juga terima kasih ya. Oke. Oke, baik kita ngegas ya. Lanjut ya. Oke. Sebelum itu, nah tadi hampir saya kelupaan nih. Supaya tadi pemanasannya, sekarang kita supaya bisa semakin fokus lagi, kita buka kembali dengan doa ya untuk eh, mengiringi dan mendahului kita sebelum kita masuk ke materi inti ya. Oke, baik teman-teman, mohon dipersiapkan hatinya dan pikirannya supaya bisa fokus ya. Jadi kita awali dengan doa. Untuk berdoa, dipersilakan. Doa bisa diakhiri. Oke. Oke, kita masuk ke poin inti ya, pembelajaran ini ya. Jadi agendanya seperti ini ya. Jadi subtopik pertama ada tugas-tugas dari perencanaan strategis ya. Kemudian melingkupi pengertian dari perencanaan strategis. Nah, kemudian yang kedua adalah cara-cara melakukan perencanaan strategis khususnya untuk sistem informasi manajemen rumah sakit dan rekam kesehatan elektronik. Kemudian setelah mengetahui cara-caranya, nanti teman-teman akan menuangkan metode-metode atau hasil dari uh, pengetahuan yang didapat dari metode perencanaan strategis itu ke dalam sebuah dokumen yang namanya dokumen sistem informasi manajemen. Itu kemudian baru yang keempat kita akan bahas sedikit terkait dengan perencanaan strategis pada kondisi atau setting pelayanan kesehatan yang berbeda. Kemudian nanti akan ditutup yang kelima dengan simpulan. Oke, jadi kurang lebih ini ya subtopiknya. Jadi mudah-mudahan masih bersemangat dan kita bisa sama-sama belajar dan memahami ya, menjadi dan mencapai target dari capaian pembelajaran yang tadi saya paparkan. Kita ingin mendaki bersama. Oke, baik. Kita pemanasan dulu sedikit. Nah, ini dia. Silakan, pikirkan. Ketika tadi saya ngomong judulnya perencanaan strategis, 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 strategis. Nah, dalam benak kalian, menurut pendapat kalian, coba dipikirkan dulu ya. Eh, Ketika mendengar istilah strategis dalam konteks rekam kesehatan elektronik dan sistem informasi manajemen rumah sakit, apa yang ada di benak kalian ya? Oke, silakan dipikirkan. Nanti jawabannya silakan ditulis di ini ya, di aplikasi ini ya, sebentar. Oke, ya sudah nampak ya teman-teman ya. Ya, sudah nampak? Sudah, Pak. Oke, nanti cara jawabnya adalah dengan men-scan QR code-nya ya. Tuh, yang ada di pojok kiri bawah ya. Jadi kalian jawab itu, kira-kira apa pendapat kalian tentang istilah strategis atau strategik dalam konteks rekam kesehatan elektronik? Dalam 3 kata ya. Ya, silakan. Coba nanti kalau menemui kendala, silakan share ke saya ya, apa yang kalian kesusahkan, nanti silakan kita pecahkan bersama-sama. Oke, silakan ya. Saya kasih waktu 10 menit lah ya. Nanti kalau lebih sedikit dari 10 menit, uh, itu lebih bagus ya. Silakan.
Ada kesulitan mungkin mengaksesnya? Ada kesulitan teman-teman? Bagaimana? Bisa? Sudah bisa? Ya, sudah 5 orang masuk Sudah, jawabannya. Bapak. Sudah, Bapak. Oke, baik. Sebentar. Oke, terima kasih. Oke, ini ya ada beberapa jawaban kalian yang sudah masuk ya. Halo Cynthia, selamat bergabung ya. Ada efektivitas, ada teknologi, ada efisiensi ya. Nah, silakan. Kayaknya baru 1 orang yang menjawab ya. Tapi yang sudah mengakses ada 13 ya. Oke, ini ada efisiensi ya. Efisiensi ada 2 ya. Oke ya. Sudah 2 orang yang masuk jawabannya. Oke, bagus. Kita tunggu lagi. Coder. Ya, kita lihat ya. Kemudian ada kesehatan ya. Efisiensi masih big data elektronik, digital, kemudian ada digitalisasi ya. Sudah 6 orang ya yang masuk jawabannya. Ada kuantitas, jangka panjang. Nah, ini yang menarik ya, jangka panjang. Kemudian efektivitas, kualitas. Ini ada agak blur sedikit apa ini? Tepat ya. Jaringan teknologi ya, yang paling banyak ini teknologi ya. Ada berarti ada beberapa yang mirip jawabannya ya. Padahal nggak janjian ya. Oke. Analisis data, efektivitas ya. Kemudian ada rekaman ya, efisiensi, efisien ya. Teknologi masih memimpin ya, banyak ya, paling gede hurufnya ya. Memudahkan, analisis data, efektivitas, efisien, efisiensi, big data elektronik, digital, coder, jangka panjang, kemudian kualitas, kemudian ini yang kuning, sebentar, tidak terlalu kelihatan ini yang kuning. Digital, ini apa ya? Kelihatan. Oke, kualitas pengembangan big data ya, terus jawabannya masuk ya, semakin banyak ya. Pengumpulan data, kemudian ada fleksibel itu yang kuning ini ya, yang di atas ini ya. Kuning di atas ini ya. Memudahkan, kemudian pengembangan digital sudah, tadi ada kualitas ya, kesehatan ya, efisiensi, jangka panjang, medis, tepat, riwayat, kemudian apa ini? Saya tidak kelihatan ya. Oke, sudah ya.
Sudah semua kah? Sudah semua kah? Ya, masih berkembang ya. Pengembangan, ya itu yang masuk yang terbaru ya. Kesehatan, teknologi, ini saya tidak kelihatan ini yang kuning ya, bawaannya ya. Kualitas digitalisasi jangka panjang ya, ini menarik. Oke. Oke, sudah semua ya, teman-teman ya. Halo, tapi masih terus berkembang ya. Sudah semua ya, voting saya tutup ya, teman-teman ya. Oke, tadi ya, voting saya tutup ya. Oke. Jadi yang banyak masukannya adalah terkait dengan teknologi, kemudian yang menarik lagi adalah jangka panjang ya. Kemudian pengumpulan data, kemudian ada digital, ya jangka panjang, kemudian ada medis ya. Oke, baik. Ya itu. Oke, voting saya tutup ya, teman-teman ya. Terima kasih atas partisipasinya. Ya, jadi itu ya, kalian sudah memikirkan tentang jangka dengan beberapa masukan itu. Sekarang kita lihat ya, apa yang sebenarnya menjadi eh, apa namanya maksud daripada perencanaan strategis itu ya. Kita mulai telusuri satu by satu ya. Oke, ya ini sumbernya referensi ya. Nanti ada 2 buku dan 1 artikel internet ya. Kalian boleh menelusuri artikel jurnal ini ya, yang 3 ya dari Wenningsih ya. Perencanaan strategi sistem informasi rumah sakit dengan metode Ward and Peppard Cassidy ya. Oke, kita masuk ke subtopik pertama ya. Jadi kita akan membahas yang pertama adalah tugas-tugas atau task dari perencanaan strategis ya. Ya, jadi intinya ya pada tugas-tugas dari perencanaan strategis itu ialah adanya penyelarasan ya antara bisnis plan atau rencana bisnis dari rumah sakit ya dengan uh, rencana manajemen informasi ya. Bentuknya bisa berupa planning yang jangka panjang dan jangka pendek. Ya. Tuh. Jadi 2 itu tugas utamanya ya. Jadi yang pertama adalah penyelarasan antara strategic business plan dari rumah sakit dengan visi dan misi dari goal rumah sakit ya. Ini harus sejalan ya jadinya. Dimana untuk setiap rumah sakit itu memiliki tujuan ya untuk menciptakan pelayanan kesehatan yang efisien, berkualitas tinggi, dan efektif ya. Nah, tadi kalian sudah menyinggung ya, ada yang menyinggung efisiensi ya. Jadi pelaksanaan perencanaan strategis diharapkan bisa
memenuhi dari definisi ini ya, atau tujuan dari rumah sakit ini ya. Oke. Ya, ini contoh-contoh bisnis plan yang ada di rumah sakit ya. Misal, yang satu nih terdengar agak sadis. Menurut kalian gimana? Meningkatkan jumlah pasien rawat jalan. Nah, menurut kalian gimana tuh? Ada pendapat mungkin? Halo, teman-teman? Kemudian bisnis plan berikutnya adalah mengurangi rata-rata length of stay pasien ya. Kemudian yang ketiga, melaksanakan perawatan pasien dengan kualitas terbaik ya. Nah, tadi kalian juga ada sempat menyinggung quality ya, tadi di jawabannya kuis kita tadi ya. Kemudian yang keempat, contoh yang lain dari bisnis plan rumah sakit adalah meningkatkan keuntungan rumah sakit ya. Nah, di mana semua bisnis plan ini haruslah mengacu pada visi dan misi dan goal dari rumah sakit yang bersangkutan ya. Tuh. Jadi perencanaan sistem informasinya haruslah mengacu pada visi, misi, dan goal dari rumah sakit itu ya. Oke, sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan mungkin? Nah, yang melakukan melakukan dan memimpin dari proses perencanaan strategis ya biasanya adalah seorang yang disebut sebagai Chief Information Officer ya. Jadi kepala yang pimpinan atau dari manajemen yang mengepalai bagian informasi. Jadi Chief Information Officer ini memiliki kompetensi pengetahuan terkait dengan strategi-strategi dari rumah sakit ya. Kemudian Chief Information Officer juga perlu mengetahui bisnis plan dari rumah sakit yang tempat dia berkarya. Ya. Sedangkan relasi antara Chief Information Officer dengan manajemen lain ialah perlu. Jadi pihak manajerial lain itu tahu ya langkah-langkah pemrosesan informasi ya dengan mempertimbangkan formulasi, realisasi, dan evaluasi dari strategi manajemen rumah sakit. Jadi kerjasamanya di situ ya antara manajerial yang membidangi bidang informasi dan manajerial di bidang yang lain seperti keuangan, klinis, dan lain-lainnya. Jadi supaya sepaham ya, jadi mereka manajerial yang lain juga harus tahu bagaimana pengelolaan informasi di dalam rumah sakit tempat mereka berkarya. Jadi seperti itu. Kemudian pada perencanaan strategis ya, biasanya meliputi perencanaan yang sifatnya jangka panjang ya. Itu tertuang ya nanti dalam dokumen SIM Plan ya. 3-5 tahun ya, itu. Bisa nanti teman-teman lihat di dokumen itu ya, SIM Plan ya. Nanti kita pada subtopik ketiga nanti akan kita lihat apa sih isi dokumen dari SIM Plan itu sebagai bagian dari perencanaan strategi sistem informasi rumah sakit dan rekam kesehatan elektronik. Kemudian untuk yang short term ya, ini sebagai bagian dari long term ya. Jadi short term itu biasanya sifatnya adalah tahunan ya. Sedangkan tadi ingat long term itu biasanya perencanaan jangka panjang atau long term umumnya berdurasi antara 3-5 tahun ya. Dimana dengan pengembangan SIM Plan atau perencanaan sistem informasi manajemen ini sebagai prioritas yang utama ya. Nah, untuk yang short term atau perencanaan jangka pendek sifatnya tahunan ya. Jadi biasanya berupa pendataan ya, pendataan portofolio ya dari rumah sakit. Jadi misalkan kalau dalam rekam kesehatan elektronik biasanya mulai pendataan ya. Jadi posisinya sudah sampai di mana rekam kesehatan elektronik yang diterapkan. Jadi modul apa saja yang sudah ada misalnya seperti itu. Misalnya modul baru tahap modul rawat jalan saja di poliklinik kejiwaan misalnya itu ya. Jadi itu sebagai project list ya. Jadi setiap tahun didata kemajuan dari masing-masing kemajuan pengembangan rekam kesehatan elektroniknya. Nah, manajemen rumah sakit di sini memiliki peran untuk memutuskan proyek mana yang akan dieksekusi pada tahun yang berjalan ya, dan memutuskan sumber-sumber daya mana yang akan dipakai. Ya, mulai dari sisi SDM, kemudian keuangan, ya, dan bahan dan sebagainya. Ya, jadi perencanaan SIM-RS atau perencanaan sistem informasi manajemen rumah sakit ialah sebagai tugas permanen dari proses manajemen informasi yang sifatnya strategis atau
Kalau kita ngomongin strategis, pasti asosiasi kita adalah sesuatu yang sifatnya jangka panjang ya, long term. Strategis bisa diasosiasikan dengan jangka panjang atau long term. Biasanya 3-5 tahun ke depan ya. Jadi sistem informasi rumah sakitnya mau mengembangkan modul apa ya dalam 3-5 tahun ke depan. Kemudian selanjutnya di breakdown atau dipecah menjadi bagian-bagian kecil ya, rencana tahunan ya, yang short term planning tadi. Itu. Oke, itu ya untuk tugas dari perencanaan strategis ya. Kira-kira sampai di sini ada pertanyaan dulu? Atau ada yang mau disampaikan? Saya silahkan dulu ya, teman-teman ya. Ada mungkin? Riko, mungkin Riko? Halo Riko? Halo Riko? Terus Mangayu, Bella, halo? Widi? Dona? Ayu Anjani? Halo? Apakah suara saya masih terdengar jelas? Teman-teman? Terdengar, Pak. Dari saya Oke. belum ada, Pak. Oke, baik ya. Ayu Sinta, terima kasih ya. Teman-teman yang lain bagaimana mungkin? Ada yang mau disampaikan lagi? Belum ada, Pak. Oke, terima kasih Devita, Bella, terima kasih ya. Oke. Oke, Novia ya, terima kasih ya. Oke, baik. Kita lanjutkan ya ke metode ya. Jadi, bagaimana cara melakukan perencanaan strategis ya? Ini ada beberapa metode yang kebetulan saya akan ulas ya. Nanti di luar dari 4 metode ini sebenarnya ada lagi ya. Nanti bisa teman-teman searching sendiri, bisa berkreasi sendiri ya. Jadi yang pertama adalah metode strategic alignment, kemudian ada yang kedua ada metode portfolio management ya. Kemudian yang ketiga ada metodologi yang dikembangkan oleh John Ward dan John Pepper Cassidy ya. Kemudian ada yang metode yang strategic planning model menurut Margaret Amatayakul ya. Kita bahas satu-satu ya. Kita lihat yang pertama ya, strategic alignment ya. Atau penyelarasan strategik ya. Jadi ini ada 2 komponen ya di dalamnya ya. Yang pertama ada komponennya namanya CAM ya, komponen alignment model, yang kemudian dilanjutkan dengan komponen yang kedua yaitu CSF, critical success factor ya. Apa yang dilakukan dari CAM ini ya? Jadi pada proses perencanaan strategik dengan metode strategic alignment ya, pada submetode CAM ya, atau komponen alignment model ya. Jadi kita sebagai praktisi dari manajemen informasi kesehatan melakukan asesmen terhadap 7 komponen di rumah sakit ya. Ya, adapun 7 komponennya ini adalah ini ya. Yang pertama external environment atau lingkungan luar ya. Kemudian ada kita menganalisis terkait, yang kedua adalah terkait dengan teknologi informasi yang sedang berkembang ya. Kemudian yang ketiga terkait dengan infrastruktur yang sudah dimiliki oleh organisasi kita atau rumah sakit kita ya. Kemudian misi. Yang keempat adalah misi ya. Kemudian yang kelima adalah infrastruktur teknologi informasi yang sudah dimiliki ya, beda dengan yang organizational infrastructure ya. Kemudian yang berikutnya ada asesmen terkait dengan strategi bisnis yang diselenggarakan oleh rumah sakit tempat kita bernaung ya, dan kemudian ada strategi pengembangan information and communication technology ya di rumah sakit kita ya. Nah, jadi ini ya pada metode-metode yang langkah-langkah yang dilakukan pada metode yang pertama yaitu critical alignment model ya. Jadi menilai diri sendiri ya dari 7 komponen ini ya. Tuh. Kemudian dituliskan reportnya ya dalam bentuk sebuah dokumen. Baru kemudian dilanjutkan dengan metode berikutnya yaitu masih di strategic alignment ya. Metode berikutnya yaitu critical success factor ya. Jadi critical success factor ini menitik beratkan pada identifikasi faktor-faktor kritis ya
dari penyebab dari suatu rumah sakit itu berhasil atau gagal ya. Jadi penelitiannya ya bisa kita bilang sebagai penelitian ya, sebagai sebuah analisis ya dengan secara menurun ya, dari atasan ke bawahan. Kemudian barulah setelah kita menemukan critical success faktornya ini ya, atau faktor-faktor kritisnya ini, kita melakukan mendokumentasikan hal-hal yang kita temukan dalam faktor-faktor tersebut ya, di sebuah dokumen perencanaan strategis ya. Tuh, oke. Selamat bergabung, Mas Suri. Halo. Kemudian berikutnya adalah kriteria sukses dari penyelarasan ya. Jadi karena namanya top down approach ya, dari top management ya, kemudian turun ya. Jadi masing-masing antar manajemen dan manajer informasi kesehatan ya, sama-sama memiliki pengetahuan dasar dari masing-masing ya. Jadi manajemen yang lain sama mengetahui kompetensi dari dan tugas dari manajer informasi kesehatan ya. Kemudian masing-masing saling memahami ya konsep yang sama dan peran dari masing-masing manajemen ya. Ya, jadi dengan kata lain, dua pendekatan ini ya, strategic alignment yang terdiri dari CAM dan CSF ini membutuhkan kesepahaman antara pengelola informasi ya, atau Health Information Manager, pengelola informasi kesehatan dengan top manajemen yang lain. Ya. Tuh. Oke, itu untuk yang pertama ya, strategic alignment ya. Jadi penyelarasan ya, alignment ya. Jadi kalau udah ngomongin alignment itu artinya selaras ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu mungkin, teman-teman? Sebelum kita lanjut ke metode berikutnya ya, yaitu portfolio management ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan mungkin atau mau dikomentari, saya persilakan. Adakah mungkin? Mas Arsi, Clara, Mbak Clara? Selamat siang, Pak. Siap. Siapa ini? Melani ya? Halo. Iya, Pak. Mohon maaf sebelumnya, saya Iya. masih kurang paham untuk yang yang CSM itu, Pak. Mungkin bisa diulangi, Pak. Oke, CSF ya. CSF ya, Melani ya. Yang pertama, Pak. Oh, CAM ya, CAM ya. Oh iya, CAM. Oke, ini ya. Jadi CAM sebagai bagian dari metode perencanaan strategis ya, yang mengutamakan strategic alignment ya, atau penyelarasan strategis ya. Jadi pada intinya lah, ketika kita melaksanakan metode CAM ini ya, atau Critical Component Alignment Model ya, jadi kita menganalisis dan menilai diri sendiri ya, khususnya di rumah sakit, misalkan rumah sakit tempat kita bekerja ya, dari 7 komponen ini ya. Dari kita menilai lingkungan interaksi antara rumah sakit kita dengan masyarakat sekitar itu seperti apa ya. Di komponen pertama itu external environment ya. Kemudian baru kita menganalisis juga yang komponen kedua yaitu teknologi informasi yang sedang berkembang ya. Nah, jadi kalau kita sudah mengetahui ini, tentu kita bisa memikirkan ya untuk merencanakan ya akan menggunakan teknologi yang mana yang sesuai dengan perkembangan zaman dan juga sesuai dengan kondisi apa yang di internal rumah sakit kita itu. Kemudian kita juga dalam CAM ini menganalisis komponen berikut yaitu infrastruktur organisasinya. Jadi organisasi dalam rumah sakit kita itu seperti apa sarana dan prasarananya ya yang tersedia ya. Gedung-gedungnya, kemudian peralatannya dan sebagainya ya. Kemudian komponen berikut yang kita analisis dan kita nilai ya dari segi misi ya. Jadi kita ketahui apa yang mau dicapai dan akan melakukan apa ya dari rumah sakit kita itu ya.
Itu kemudian yang komponen berikut ya, komponen kelima, baru kita membahas menilai dari infrastruktur teknologi informasi ya. ICT itu Information Communication Technology ya. Jadi infrastruktur teknologi informasi yang kita sudah miliki ya. Jadi kalau kita tahu baseline kita atau dasar yang kita sudah miliki, kita tentu berpikir untuk pengembangan kita butuhnya apa lagi ya. Kemudian baru komponen berikut dalam CAM ya, membahas kita menilai strategi bisnis kita atau ya bisa dibilang pemasaran ya dari rumah sakit kita ini apakah sudah baik atau sudah memenuhi misi ya dan visi dari rumah sakit kita apa belum. Nah, itu kita analisis dulu. Kemudian yang terakhir baru strategi dari IT kita ya, apakah sudah sesuai dengan visi dan misi yang kita lakukan apa belum ya. Tuh. Ya, itu demikian Melanie yang bisa saya sampaikan untuk CAM ini ya. Mudah-mudahan bisa menjawab. Gimana Melanie? Halo? Iya Pak, sudah bisa dipahami Pak. Terima kasih. Oke ya, jadi intinya CAM ini ada 7 komponen ya. 7 komponen ini nggak usah dihafal, jadi kalian bisa lihat aja sendiri nanti di referensinya ya, ini ya. Oke, itu ya. Oke, itu metode yang pertama, strategic alignment ya. Jadi intinya perencanaan strategis yang kita buat itu diselaraskan dengan komponen-komponen yang kita telaah ya. Yang kalau dalam CAM ada 7 komponen, sedangkan dan dilanjutkan dalam CSF ya, baru kita identifikasi faktor-faktor apa saja yang kemungkinan bisa membuat kita berhasil dan gagal. Ya, mirip seperti analisis kekuatan ya, atau SWOT ya. Ya, kemudian kita lanjut ke metode kedua ya, yaitu manajemen portfolio ya. Manajemen portfolio, ya jadi kita bahas dulu apa yang dimaksud dengan portfolio ya. Jadi portfolio di sini dalam kaitannya dengan sistem informasi manajemen rumah sakit dan rekam kesehatan elektronik ialah segala sesuatu hal ya, komponen spesifik daripada SIM-RS ya, yang bisa berupa hardware ya, atau physical data processing component ya, atau hardware ya, atau berupa aplikasi atau software ya, application komponen ya. Nah, jadi portfolio ini kita definisikan sebagai dua hal ini ya, hardware dan software. Jadi berfokus pada komponen hardware dan software dari rumah sakit kita. Ya, adapun kategorisasi aplikasi atau software ya dalam sebuah sistem informasi manajemen ya ada beberapa ya. Yang pertama adalah aplikasi utility ya, utility atau utility. Jadi aplikasi utilitas ini aplikasi-aplikasi yang sifatnya esensial atau penting dalam operasi atau beroperasinya rumah sakit ya. Contoh aplikasi yang terkait dengan administrasi pasien ya, pendaftaran pasien ya, admission, discharge, transfer misalnya. Nah, itu kan salah satu aplikasi atau software atau modul ya yang penting ya untuk jalannya suatu rumah sakit ya. Nah, kemudian kategori aplikasi yang berikut adalah aplikasi yang sifatnya enhancement ya, dengan tujuan meningkatkan performa dari rumah sakit ya. Misalkan aplikasi terkait dengan keuangan misalnya ya, itu ya. Jadi menghitung pajak dengan cepat ya, misalkan dibuatkan modul tersebut di bawah rumah dari modul keuangannya ya. Itu. Jadi kan bisa mempercepat penghitungan pajak dan atau mungkin penghitungan dari klaim asuransi ya, misalnya seperti itu. Kemudian ada jenis aplikasi berikut yaitu terkait dengan aplikasi yang namanya frontier ya. Nah, ini biasanya terkait dengan pemasaran ya. Contoh pemakaian telemedicine. Nah, kalau dalam metode perencanaan strategis yang kedua yaitu portfolio management, jadi yang ditekankan di sini adalah aplikasi-aplikasi yang ada atau komponen-komponen aplikasi dan software atau aplikasi dan hardware yang ada itu harus memenuhi kriteria keseimbangan ya. Di mana yang menjadi target adalah ini ya. Jadi fungsi-fungsi rumah sakit yang penting itu berhasil disupport ya, berhasil dijalankan ya, tapi dengan kemampuan teknologi yang tidak ketinggalan zaman ya, atau teknologi terkini ya. Tuh.
Itu yang menjadi subjek ya. Nah, kalau bandingkan dengan yang tadi ya, strategic alignment itu ada beberapa komponen di luar. Sedangkan pada portfolio manajemen ini hanya menilai atau merancang pengembangan perencanaan strategis dari segi hardware dan software saja. Sedangkan yang kalau dari metode strategic alignment dia membahas perencanaan strategis tidak hanya dari segi IT saja ya, tapi dari beberapa komponen yang lain, seperti yang tadi saya sampaikan. Oke, itu untuk portfolio manajemen ya. Sampai di sini ada pertanyaan dulu mungkin? Metode yang kedua ya, portfolio manajemen. Sebelum kita lihat metode berikutnya, ada John Ward and Joe Peppert ya. Ini kalau ada pertanyaan mungkin, atau ada yang mau diklarifikasi, saya persilakan. Melisa, Ayu, Widya Risti, Widi, halo? Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Ocha? Mas Suri mungkin? Dari saya tidak ada, Pak. Oke, terima kasih Ocha. Oke. Dari saya belum ada. Oke, baik Widi. Oke, kita lanjut ya ke yang ketiga ya. Metode yang dikembangkan oleh John Ward dan Peppert ya, dan Cassidy. Ya, ini sebenarnya sebentar saya besarkan dulu ya. Oke, sudah membesar ya teman-teman ya. Apakah sudah membesar slide-nya? Sudah, Pak. Oke, terima kasih Mas Arsi ya. Oke ya, jadi kalau menurut John Ward ya, Peppert and Cassidy ya, dia sebenarnya ini menggabungkan ya, kalau saya lihat dari metodenya ya, dia menggabungkan antara tadi ya ada analisis dan asesmen terkait dengan kekuatan dan kelemahan dari rumah sakit tempat kita bernaung ya, ini ya, SWOT ya, dan ini ya balance scorecard dan seterusnya ya. Kemudian dibahas juga di sini ya, dari John Ward ini juga menganalisis dari segi strategi dan perencanaan IT ya. Nah, jadi tidak hanya dari sisi organisasi saja, tapi juga dari sisi IT-nya. Nah, jadi ini lebih komprehensif ya, cuman lebih rumit ya. Jadi untuk yang rumah sakit yang tipikalnya masih kecil, saya pikir ini mungkin agak rumit ya. Apalagi buat yang kita yang masih baru, misalkan dalam segi perencanaan strategis dari Simplan ya, mungkin kalau menggunakan ini sedikit kurang praktis ya. Cuman hasil yang didapatkan ya sepadan ya dengan keruwetan yang ditampilkan di sini ya. Jadi ya lengkap ya dari lingkungan eksternal, internal ya, kemudian analisis SWOT, analisis value chain ya, dan seterusnya. Oke. Nah itu. Jadi ini Pak John Ward and Peppert dan Cassidy ini menggabungkan dari yang metode-metode yang tadi awal kita bahas ya. Jadi ada sisi portfolionya ya, sisi software dan hardware, dan juga dari sisi organisasionalnya ya. Tuh. Ya. Oke, selanjutnya yang terakhir ya. Model perencanaan strategis ya dari Amatayakul ya. Nah, kalau dari Amatayakul dia membagi menjadi beberapa kasuistis ya sifatnya ya. Jadi bergantung pada Amatayakul sudah mempertimbangkan dari sisi skup atau besar kecilnya pasienkes yang akan melakukan perencanaan strategis ya. Misalkan untuk yang model basic ya, di model basic ini diperuntukkan untuk organisasi kecil ya, dengan pengalaman melakukan perencanaan yang minimal. Jadi komponennya ada 5 ya, mengidentifikasi tujuan, menentukan goal ya dalam mencapai misi ya, kemudian mengidentifikasi strategi dan pendekatan untuk mengimplementasikan goal ya, kemudian yang keempat mengidentifikasi action plan untuk mengimplementasikan strategi, kemudian monitor dan update the plan. Nah, ini yang paling simpel ya, terkait dengan perencanaan strategis ya,
khususnya bisa dipakai untuk langkah-langkahnya bisa dipakai untuk organisasi pelayanan kesehatan yang masih kecil ya. Kemudian untuk yang kedua ada yang berbasiskan isu ya atau masalah ya. Jadi biasa dipakai untuk oleh perencana yang sifatnya sudah lebih berpengalaman dan dalam organisasi yang lebih besar ya. Ada 10 langkah di sini, nanti teman-teman bisa perhatikan sendiri ya. Sudah step by step ya. Kemudian strategi planning model berikut dari Ahmad Tayakul ini ada yang mirip dengan yang pertama tadi ya. Komponen alignment ya. Strategic alignment ya. Nah, ini sama ya. Jadi kelebihan dari alignment menurut Ahmad Tayakul ialah bisa mengefisiensikan ya. Jadi hal-hal yang kurang efisien di dalam organisasi pelayanan kesehatan yang ada ya. Tuh. Ya, jadi dengan langkah-langkahnya seperti ini, 4 langkah. Kemudian ada berbasis skenario dan berbasis organik ya. Ya ini kalau terkait dengan perubahan bisa pakai berbasis skenario, kemudian yang berbasis organik ya. Cocok untuk beberapa kultur ya dengan perubahan pada khususnya pada perubahan pada manajerial yang sifatnya senior ya. Ya, ini dengan 5 langkah ini. Ya. Oke, itu. Kemudian garis besarnya apa-apa saja yang kita lakukan untuk melakukan aktivitas perencanaan strategis ya. Yang pertama adalah persiapan ya, menentukan who, when, where, why, dan how-nya. Kemudian melakukan analisis strategis ya, dengan model-model yang tadi ya. Kemudian melakukan arahan ya, strategic direction. Kemudian melakukan evaluasi ya, yang keempat. Nah ini bisa ditempuh dengan 4 langkah ini. Oke, itu untuk metode-metodenya ya. Jadi apapun metode yang kita pilih nanti ya itu tidak masalah ya. Jadi bergantung pada keinginan kita yang mana lebih mudah dipakai dan hasilnya lebih bagus. Ya itu silakan dipakai metode yang cocok sekiranya itu ya. Jadi tidak ada paksaan harus memakai metode yang strategic alignment atau portfolio management ya, atau John Ward Paper Cassidy ya, atau yang berdasarkan strategic planning model dari Ahmad Tayakul tadi ya. Nah, jadi yang manapun itu bebas ya dalam proses melakukan perencanaan strategis dari RKE-nya. Oke, itu ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu mungkin? Saya pause minum dulu ya, teman-teman boleh ya, sambil ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan dulu? Atau mau dibahas lebih detail? Atau mau diklarifikasi? Riko, saya belum dengar suaranya nih. Kemarin ketemu ya. Kapan hari? Halo Riko. Halo Riko. Melisa, halo Melisa. Halo. Halo Pak, Oke ya. Melisa Paskahan ya kemarin? iya Pak. Oke, selamat Paskah ya. Siapa lagi Paskahan? Ocha, Mas Archie ya. Clara ya. Sisil juga ya. Kalau Mas Huri Paskahan nggak? Halo. Iya Pak, iya Pak. Oke, mantap Mas Huri. Oke. Selamat Paskah ya buat kalian semua ya. Ya, terima kasih Oke. Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Semoga kita bangkit selalu ya. Seperti Lazarus. Oke, baik. Bisa kita lanjutkan teman-teman dengan subtopik yang ketiga ya. Bisa Pak, J. Terima kasih Mas Huri. Ada yang lain gimana? Kita gas lanjut. Bisa, Pak. Halo. Bisa. Oke, Ayu Lanjut, Sinta. Pak. Terima kasih. Oke. Kita lanjutkan ke Simplan ya. Jadi muara dari semua metode yang kita lakukan adalah yang kita lakukan tadi adalah membentuk ini ya, dokumen dari System Information Management Plan ya.
Nah, jadi muaranya adalah ini ya. Jadi hasil-hasil assessment, analisis yang tadi kita lakukan itu kita tuangkan dalam dokumen yang namanya SIM Plan atau Strategic Information Management Plan atau dokumen perencanaan manajemen informasi strategis ya. Nah, itu. Jadi yang tadi ya, melalui metode-metode tadi, semua hasil yang kita dapatkan kita dokumentasikan, kita catat di dokumen ini ya. Tuh. Ya, sekilas tentang SIM Plan ialah suatu prekondisi ya dari aktivitas manajemen directing dan monitoring ya. Aktivitas manajemen informasi yang directing dan monitoring ya. Jadi SIM Plan ini merupakan suatu awal ya dari proses manajemen informasi yang akan dijalankan di rumah sakit atau Pasienkes tempat kita berkarya nantinya ya. Jadi semuanya mengacu, segala tindakan manajemen informasi yang akan kita lakukan mengacu pada dokumen ini ya, yang diperoleh dari asesmen, metode-metode asesmen yang tadi sudah saya paparkan, ada 4 tadi ya. Ya, jadi tanpa adanya SIM Plan, ya, jadi kita nggak tahu nih mau kemana arah manajemen informasi kita ya. Jadi istilahnya adalah tidak ada aktivitas manajerial taktikal dan operasional ya. Jadi ibaratnya kayak Dora yang kehilangan peta ya. Tahu Dora ya teman-teman ya? Tahu Dora ya? Tahu Dora ya Tahu Pak, teman-teman ya? tahu Pak. Tahu Pak. Oke. Ya, jadi ini adalah SIM Plan ini ibaratnya petanya si Dora ya. Nah, jadi yang membimbing langkah kita dalam proses manajemen informasi kesehatan di Pasienkes tempat kita bekerja. Oke ya. Ya, jadi ini ada pendapat dari para ahli ya, saya besarkan dulu. Jadi posisi dari SIM Plan ya. Jadi ini ya, proses manajemen informasi dalam rumah sakit memerlukan ini ya. Jadi SIM Plan ini sebagai bisa dibilang sebagai tulang punggung ya, backbone ya. Jadi di mana di dalamnya ada strategic goal dari manajemen informasi kesehatan, kemudian ada deskripsi dari kondisi manajemen informasi yang sekarang ya, baik dari segi infrastruktur, aplikasi, dan hardware, software, dan organisasinya ya. Kemudian di dalamnya juga ada analisis terkait dengan deskripsi keadaan sekarang ya. Kemudian setelah mengetahui kondisi sekarang ya, dengan deskripsi dan analisisnya, baru kita bisa menjabarkan perencanaan ke depan ya. Jadi mau kemana arahnya ya. Deskripsi dari perencanaan kondisi sistem informasi rumah sakit ke depannya ya. Kemudian baru dari ini kita bisa menyusun kayak peta langkah ya. Jadi tahun pertama mau buat apa, tahun kedua mau buat apa, modul apa, tahun ketiga mau buat modul apa, tahun keempat mau buat modul apa, tahun kelima mau buat modul apa ya. Biasanya kan 5 tahun ya ini dokumennya, jadi tiap 5 tahun sekali atau long term ya. Jadi, karena kita ngomongin strategik, jangan lupa long term ya. Itu tertuang dalam dokumen ini ya. Ya, jadi ini posisi dokumen SIM Plan ya, yang isinya ada 5 ini ya, ke istilahnya ke komponen-komponen lain di rumah sakit seperti top management ya, kemudian konsultan eksternal kalau misalkan pengembangan RKE kita melibatkan vendor dari luar ya. Nah, ini semua dari pihak-pihak ini ya mengacu pada SIM Plan ya. Tuh. Jadi keberadaan SIM Plan diharapkan ini ya mengimprove dari sistem informasi rumah sakit. Nah, itu harapannya begitu ya teman-teman, idealnya ya. Oke. Ya ini ya tadi tujuan dokumen SIM Plan yaitu untuk mengimprove sistem informasi manajemen rumah sakit ya, dan subsistemnya seperti RKE ya, yang ujung-ujungnya berkontribusi pada pencapaian goal ya dari rumah sakit ya. Kemudian timbul pertanyaan, menurut kalian nih teman-teman, ya, siapa yang kira-kira punya wewenang ya dalam merumuskan dokumen atau SIM Plan tadi ya? Nah, mungkin ada masukan dari kalian. Saya persilakan. Siapa nih aktor utama yang terlibat? Ayo. Coba. Silakan. Silakan. Oh, silakan Mas Arsi. Saya senang mendengar suaranya Mas Arsi lagi. Oke, silakan Iya, Mas Pak. Arsi.
Berpendapat Pak. Oke, Menurut silakan. saya dari bagian atau divisi SIM atau bagian IT di rumah sakit, termasuk juga dengan bagian top manager atau direksi. Terima kasih Pak. Oke, baik. Ya, itu jawabannya luar biasa ya. Terima kasih Mas Arsi. Jadi jadi tim perumusnya meliputi yang tadi ya dikatakan Mas Arsi adalah yang utama ini ya, top manajemen ya sebagai pengambil keputusan ya. Dan yang kedua adalah bagian IT dan unit rekam medis dan informasi kesehatan. Nah, itu biasanya. Nah, itu yang bagian inti ya. Dan juga disertai jangan lupa peranan dari pegawai yang lain seperti dokter, perawat, staf admin ya. Dan yang sekiranya terlibat dalam sebagai user dari nanti sistem informasi manajemennya ya. Ya, jadi ini ya, kalau yang dikatakan Mas Arsi tadi sudah tepat sekali ya, ditambahkan dengan ini ya, ada yayasan ya, jadi pihak owner juga perlu dilibatkan juga ya dalam proses penyusunan SIM. Kenapa perlu melibatkan mereka ya? Karena terkait SIM ini sangat erat kaitannya dengan pencapaian visi, misi, dan goal dari rumah sakit ya. Tuh. Ya, kalau sudah ngomongin strategis, pasti kita melibatkan banyak orang ya. Tuh. Jadi dengan harapannya dengan melibatkan banyak pihak ini ya, brainstorming atau berbagi pikirannya menjadi lebih lancar, lebih baik ya. Sehingga semua merasa memiliki dari SIM plan ini ya. Jadi dengan keperasaan memiliki, maka penggunaan dari SIM plan dan rekam kesehatan elektroniknya nantinya akan menjadi lebih bagus ya implementasinya, lebih lancar ya. Tuh, karena sudah memiliki ya. Ada perasaan memiliki ya. Tuh. Nah, kita lihat ya, ini yang topik inti ya dari mata kuliah ini ya adalah struktur dari dokumen SIM plan. Kita lihat. Saya besarkan. Ya, tadi sudah dipaparkan di gambar tadi ya, gambar yang ini ya. Jadi dokumen SIM plan itu isinya adalah satu pemaparan terkait dengan goal strategis ya. Strategis berarti jangka panjang ya. Biasanya maksimal 5 tahun ya. Jangka panjang dari rumah sakit. Kemudian kondisi dari sistem informasi rumah sakit saat ini. Kemudian assessment-nya apa yang kurang, apa yang lebih, apa yang kurang, apa yang lebih ya. Kemudian baru peningkat harapan ya. Sistem informasi rumah sakit ke depannya yang mau dicapai itu apa ya. Dari segi teknis maupun organisasi ya. Teknis itu bisa berarti aplikasi dan softwarenya ya, dan hardwarenya mungkin ya, itu bisa. Kemudian dari sisi organisasi mungkin mau menambahkan sumber daya manusia terkait dengan yang mengelola ya, bisa. Kemudian baru menyusun baby step ya, peta langkah ya, step by step ya. Jadi langkah demi langkah, di mana dari kondisi yang sekarang menuju ke kondisi yang diharapkan di masa depan ya, yang direncanakan di masa depan. Tuh. Jadi secara sederhana, dokumen SIM plan ini terdiri dari 5 topik ini. Tuh. Jadi apa yang kita analisis dengan metode-metode yang tadi disebutkan di subtopik 2, nanti kita tuangkan dalam dokumen SIM plan dengan struktur seperti ini. Tuh. Oke. Oke, sampai di sini kira-kira teman-teman ada pertanyaan? Atau ada yang mau diklarifikasi, saya persilahkan ya. Mudah-mudahan sudah cukup jelas ya. Teman-teman. Silakan. Jadi itu ya 5 komponen pokok dari dokumen perencanaan strategis sistem informasi manajemen rumah sakit, dan di dalamnya beserta rekam kesehatan elektroniknya ya sebagai bagian dari sistem informasinya. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu mungkin. Terima kasih Widi ya. Widiantari ya. Terima kasih responnya dari chat ya. Oke, kalau ada yang hambatan terkait jaringan boleh merespon dengan chat ya, saya persilahkan ya. Kita sersan aja, serius tapi santai ya. Yang penting apa yang saya sampaikan hal ini masuk ya. Oke, sambil mereview tadi kita sudah sampai di membahas tentang tugas-tugas dari perencanaan strategis ya. Ada yang
utamanya adalah perencanaan strategis adalah sifatnya adalah perencanaan jangka panjang ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah metode-metode melakukan perencanaan strategis ya. Ada 4 metode ya. Dari alignment, kemudian portfolio management, kemudian ada dari John Ward, Pepper Cassidy, dan dari strategic planning model dari Amata Yakul. Ada 4 itu. Tapi metode yang lain boleh dipakai ya teman-teman ya. Itu hanya contoh ya. Jadi mana yang menurut kita mudah untuk diterapkan, diimplementasikan, silahkan ya. Kemudian subtopik ketiga kita membahas tentang aktor yang melakukan perencanaan strategis ini ya. Tadi mulai dari top management, kemudian ada officer atau petugas dari manajemen informasi ya, dan juga PPA atau profesional pemberi asuhan, itu jangan ditinggal ya. Karena seperti kita ketahui mereka sebagai user utama ya, yaitu dokter, perawat, ahli gizi, fisioterapis, dan sebagainya. Kemudian masih di subtopik yang ketiga, kita ada membahas tentang struktur dari dokumen SIM plan ya. Jadi hasil assessment dengan metode di subtopik kedua tadi, kita tuangkan di dalam dokumen SIM plan dengan struktur yang tadi sudah saya bahas ya. Mulai dari strategik, mulai dari goal strategik dari rumah sakit, pemaparan kondisi sistem informasi kesehatan saat ini, kemudian analisisnya ya, kurang lebihnya apa yang harus diimprove ya. Kemudian cita-cita pengembangan ya dari sistem informasi rumah sakit ke depan beserta langkah bayi atau baby step menuju ke dari kondisi sekarang, sistem informasi yang sekarang ke sistem informasi masa depan. Oke, sampai di situ ya reviewnya. Sebelum kita masuk ke subtopik terakhir nih, yang keempat ya, ada pertanyaan dulu mungkin. Silakan. Ya, sambil ya, saya merindukan suara-suara kalian. Apa ya? Dona, halo Dona. Halo Dona, bisa memberi respon baik dengan suara ataupun chat, boleh ya? Galuh mungkin? Halo Galuh. Dona, Galuh. Halo, Bapak. Halo, ya, oke. Baik, terima kasih. Kemudian Renita, halo Renita. Kalau Gus Dia sudah ya tadi ya? Halo, Pak. Oke, Dona. Halo, Dona. Ya, Renita, halo. Gus Dia, halo Gus Dia. Ya, oke, halo. Oke, ada yang mau dikonfirmasi atau ditanyakan mungkin? Atau bagaimana? Silakan. Ada? Ya, ini ada yang gangguan jaringan, tidak masalah ya. Baik, Dona, terima kasih responnya ya. Oke, terima kasih Galuh ya. Gus Dia gimana? Halo? Dari saya belum ada, Pak. Oke, gas. Oke, terima kasih. Oke, baik, kita lanjut ke subtopik yang terakhir ya, kalau nggak salah ya. Mengenai perencanaan strategis pada pelayanan kesehatan yang berbeda-beda. Nah, jadi seperti kita ketahui bersama, pelayanan kesehatan itu settingnya atau kondisinya itu berbeda ya. Ada yang pelayanan khusus misalkan rawat jalan saja ya, itu klinik ya misalkan. Kemudian ada pelayanan kesehatan yang khususnya melayani hanya kondisi akut saja ya, atau kondisi kronik saja ya. Kemudian ada yang pelayanan kesehatan yang sifatnya hanya melayani pasien umum dan ataupun ada pelayanan kesehatan yang mengakomodir sisi akademik ya, misalkan rumah sakit pendidikan itu misalnya ya. Nah, itu ya, ini masing-masing setting dari pelayanan kesehatan ini tentu akan memiliki perencanaan SIM yang berbeda pula ya. Kalau kalian teman-teman kita ingat lagi bahwa dalam perencanaan SIM ya itu harus selalu selaras dengan perencanaan sistem informasi, harus selalu selaras dengan goal, visi, dan misi dari rumah sakit ya. Tuh. Makanya jadi masing-masing ini tidak pelayanan kesehatan yang berbeda tentu akan menghasilkan perencanaan sistem informasi yang berbeda pula. Nah itu. Ya, ini ada contoh yang lain, ada profit ownership atau non-profit ya, itu tentu beda ya, goal-nya ya masing-masing dari pelayanan kesehatan. Oke, itu ya untuk subtopik terakhir, kita masuk ke kesimpulan ya. Jadi ya
sekali lagi ditegaskan untuk simpulan yang pertama bahwa perencanaan strategis rekam kesehatan elektronik ini sejalan ya dengan perencanaan strategis dari Fasiankes ya. Jadi makanya ada namanya metode alignment tadi ya, penyelarasan ya. Nah, jadi sistem informasinya mau kemana tentu harus selaras dengan ya perencanaan strategis Fasiankes ya, atau secara sederhananya Fasiankes bisnis plan-nya mau kemana ya. Apa yang mau dikembangkan oleh Fasiankes ya. Misalkan Fasiankes mau mengembangkan layanan baru yang misalnya sebelumnya belum dipunyai, misalkan mau mengembangkan layanan kesehatan jiwa misalnya ya. Jadi simplannya akan mengikuti itu. Jadi bagaimana dia membuat dalam dokumen simplan itu harus dicanangkan rencana menuju yang mengakomodir dari pengembangan layanan tadi ya. Jadi bisa modul rekam kesehatan elektronik yang mengakomodir dari pengembangan layanan kesehatan jiwa tadi ya. Nah, itu contohnya. Tuh. Atau mungkin dari rumah sakit yang non-akademik menjadi rumah sakit akademik misalnya ya. Jadi rumah sakit akademik kan ciri khasnya adalah penggunaan data dan informasi untuk proses akademik ya, dan riset ya, pengajaran dan riset ya. Jadi bagaimana sistem informasinya diarahkan untuk mengakomodir fungsi ini ya. Nah, jadi tentunya misalkan dengan merancang RKE yang pertukaran datanya cepat ya, misalnya itu ya. Atau mengembangkan modul RKE yang menghasilkan presentasi data yang sifatnya mudah untuk dilihat. Nah, misalnya seperti itu ya. Oke. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tadi dikatakan ya oleh Mas Arsi juga sudah menyampaikan pendapatnya bahwa dalam perencanaan strategis ini semua komponen ya terlibat sejak awal ya. Mulai dari eksekutif manajemen, user dari sistem informasinya ya. Nah, dalam hal ini adalah profesional pemberi asuhan atau PPA ya. Dari dokter, perawat, ahli gizi, fisioterapis dan sebagainya, didukung oleh ahli teknologi dan staf pendukung lainnya. Jadi semua harus terlibat. Itu penting ya, supaya jangan ada yang merasa seperti anak tiri ya. Anak tiri itu kan kesannya nggak enak ya. Kok aku nggak diajak sih? Aku ngancurin aja deh sistem informasinya biar nggak jalan. Nah, untuk mencegah hal-hal seperti itu ya. Jadi sebagai inisiator ya, karena kita di manajemen informasi kesehatan biasanya sebagai inisiator kita harus merangkul semua pihak. Ya, jadi makanya sistem informasi itu tidak melulu soal IT, ya, juga ada soal isu sosial di situ ya. Oke. Kemudian ya, dengan membuat dokumen simplan maka proses ya migrasi ya, jadi perpindahan ya dari satu teknologi ke teknologi lain atau mengembangkan aplikasi dari aplikasi satu ke aplikasi yang lain diharapkan akan menjadi lebih fokus dan detail ya. Nah, kemudian selain itu diharapkan dengan melakukan perencanaan strategis ya, proses migrasi yang ada, misalkan dari sistem A menjadi sistem B ya, menjadi fleksibel ya. Jadi terhadap hal-hal yang muncul di kemudian ya, misalkan munculnya regulasi baru atau teknologi baru dan manajemen baru. Ya, dengan membuat simplan kita bisa melihat menampung kemungkinan adanya perubahan ya. Kan seperti kata orang ya, tidak ada sesuatu yang abadi kecuali perubahan ya, teman-teman ya. Jadi dengan membuat dokumen ya kita bisa diharapkan bisa lebih mudah menyesuaikan ya, beradaptasi dengan perubahan ya. Dari segi regulasi mungkin atau ada teknologi baru ya ataupun manajerial baru. Oke, itu simpulannya dan sebagai ini ya, untuk asesmen nanti ini ya ada 6 soal ya. Nah, jadi silakan dibaca dulu. Nah, jadi untuk yang nomor 1, 2, 3 ya, ini bersifat tidak menyebutkan saja, jadi sudah ada di slide-nya. Jadi 1, 2, 3, 4 ya. Untuk yang 5, 6 baru teman-teman agak berkreasi sedikit ya. Nah, dimana nanti untuk yang dikumpul di classroom adalah soal nomor 1 dan 5, sedangkan yang 5, 6 nanti kita diskusi di pertemuan berikut ya. Masih saya ya kebetulan ya, kalau nggak salah jadwalnya. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut, bisa mengkontak saya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu mungkin teman-teman? Pak, izin bertanya, Pak. Silakan Ayu Sinta. Kalau untuk tugasnya itu dikumpulnya hari ini atau gimana, Pak? Oh, tidak hari ini Sinta, nanti setelah liburan ya, di pertemuan berikut ya. Oh ya, terima kasih, Pak.
Nah, jadi diperhatikan yang dikumpul adalah yang 1 sampai 5. Nanti saya akan buatkan linknya ya. Kemudian yang kita diskusikan adalah yang 5 sampai 6 ya. Oke. Jadi teman-teman harus bersiap dengan draft ya, draft dari Simplan. Jadi kasusnya bebas ya, kondisi pelayanan kesehatannya bebas ya. Jadi silakan coba. Metode analisisnya pun bebas ya. Nah, jadi itu yang penting teman-teman bisa mencoba membuat draft dari dokumen Simplan ini ya. Nggak usah tebel-tebel juga nggak apa-apa, yang penting sudah mengandung unsur-unsur ini ya. Jadi strukturnya adalah seperti ini ya. Tapi kalau teman-teman menemukan referensi lain, silahkan dipakai juga nggak apa-apa ya. Ini sebagai acuan yang pertama saja, tapi kalau menemukan struktur dokumen Simplan yang lain, bisa dipakai juga. Kalau teman-teman, menurut teman-teman itu lebih mudah, bisa dipakai. Oke. Itu ya, untuk soal nomor 6 ya. Kemudian nomor 5, mencari contoh ya. Nah, itu. Oke, sampai di situ ada yang mau ditanyakan kembali mungkin sebelum kita wrap up penutup ya. Izin bertanya, Pak. Silakan Devita. Untuk PPT-nya apakah akan dikirimkan juga di Biasa. kelas? Ya, seperti biasa dikirim di classroom ya. Baik, terima kasih, Pak. Oke, baik Devita. Oke. Oke ya, kalau nanti belakangan ada pertanyaan, jadi jangan segan mengontak saya, feel free ya. Kayak biasa ya, mengontak kalau ada pertanyaan langsung saja. Nah, ini kesan penutup. Nah, sebagai penutup ya. Jadi saya ada voting lagi ya, seperti yang tadi ya, 10 menit terakhir ya. Jadi pembelajaran apa yang kalian dapat dari topik ini ya? Sebentar, saya kasihkan linknya ya. Oke, sabar ya, sebentar ya. Oke, sorry kepencet ya. Oke, sudah nampak ya? Nah, sebentar ini saya ganti dulu slide. Nggak mau ya, sebentar. Nah, ini dia. Bentar. Oke, sudah nampak ya teman-teman ya? Sudah, Pak. Oke ya, jadi kira-kira pembelajaran apa yang sudah kalian dapatkan dari topik perencanaan strategis ini ya? Jadi silakan, ini bentuknya adalah seperti paragraf pendek ya, jadi kalian bebas mengetik apa saja ya yang berdasarkan apa yang kalian dapatkan. Nanti hasil dari voting pertama, yang kedua, dan kedua tadi nanti akan saya sertakan di slide. Oke, saya beri waktu 10 menit ya, sampai setengah 5 ya. Saya persilakan teman-teman. Selamat mereview ya, silakan.
Oke, silakan. Apakah bisa diakses dengan lancar, teman-teman? Bisa diakses dengan lancar kah? Bisa, Pak, bisa. Oke, puji Tuhan ya. Oke, silakan. Kita sampai 4:30 ya. Oke, ini ya. Satu jawaban sudah masuk ya. Jadi yang bisa dipelajari adalah dokumen simplan ya. Kemudian berikutnya ada jawaban yang masuk yaitu pentingnya strategi dalam pengembangan sebuah rumah sakit. Ya, betul. Kemudian ada lewat pembelajaran ini saya bisa mengetahui teori tentang langkah membentuk dokumen simplan. Bisa belajar bahwa dalam perancangan SIM RS, setiap RS harus menyesuaikan dengan besaran kompleksitasnya. Oke. Kemudian yang ada masukan lagi, pemahaman bagaimana alur dari SIM RS. Oke, terima kasih yang sudah menjawab. Ya, nanti dapat piring cantik ya, teman-teman ya. Oke. Oke, yang berikutnya, kita dapat mengetahui model apa saja yang digunakan dan diperhatikan dalam suatu struktur perancangan SIM RS yang digunakan di rumah sakit. Kemudian mengetahui lebih dalam mengenai apa itu RKE dan dokumen simplan. Oke, terima kasih. Nanti dapat deterjen ya. Piring cantik. Oke, terima kasih. Ya, kemudian tentang strategis RKE dan tentang dokumen dari simplan. Bagaimana kemudian ada jawaban lagi yang masuk. Bagaimana pengembangan strategi serta alur rekam medis dan SIM RS. Kemudian pemahaman dari strategis RKE ya. Sebentar nih ketutup ya. Ini sebentar, ini bagaimana pentingnya strategi rekam medis elektronik di rumah sakit. Oke. Kemudian ini bagaimana perkembangan strategi serta alur rekam medis dan SIM RS. Oke. Kemudian pemahaman dari strategis RKE. Oke. Kemudian mengetahui pentingnya strategi pengembangan rumah sakit dan lebih memahami simplan. Oke. Kemudian pembelajaran yang saya dapat, yaitu kita dapat mengetahui apa itu SIM RS yang digunakan di rumah sakit. Oke. Ada lagi mungkin? Sudah semua? Mengetahui lebih dalam simplan, kemudian kita bisa mengetahui SIM RS yang digunakan di rumah sakit, dan mengetahui tentang RKE dan memahami simplan. Kemudian mengetahui dokumen simplan serta perkembangan dan pemahaman strategi RKE. Nanti mudah-mudahan pemahaman kalian akan lebih dipertajam dengan melaksanakan dari tugas tadi ya. Mencoba mengerjakan tugas tadi ya. Nah ini yang terakhir ya. Strategi yang digunakan, yang terakhir masuk ya. Strategi yang digunakan oleh rumah sakit mempertimbangkan hal yang kompleks dan memperhatikan setiap komponen agar selaras dan sesuai dengan visi misi RS. Oke. Ada lagi mungkin? Sudah 17 jawaban ya yang masuk ya. Terima kasih. 1 menit lagi ya sebelum kita tutup sesi ini ya, teman-teman ya.
Oke, ada yang 18 masuk. Perkembangan dan pemahaman tentang SIM plan atau sistem informasi perencanaan sistem informasi manajemen. Oke. Ya, 18 pertanyaan jawaban sorry yang masuk. Ada lagi mungkin? Sudah semua? Ada yang belum? Ada yang belum mungkin? Sudah semua kah? Atau ada yang belum? Sudah semua ya? Halo, teman-teman. Kayaknya udah semua, Pak. Oke ya. Oke ya. Baik, terima kasih ya teman-teman atas partisipasinya ya dalam kuliah ini ya. Jadi demikian ya. Jadi demikian ya untuk hari ini yang bisa saya sampaikan ya. Jadi, mudah-mudahan untuk penugasannya ya, kira-kira sudah jelas ya teman-teman ya. Gimana untuk penugasannya? Untuk penugasannya gimana? Kira-kira? Dari saya sudah cukup jelas, Pak. Ya, terima kasih Mas Archie. Terima kasih Ayu Sinta ya. Oke, baik ya. Saya ucapkan matur nuwun, arigato. Terima kasih ya. Merci atas kesempatannya pada hari ini untuk hadir dalam perkuliahan kita bersama ya. Memberi sharing ya dalam hal perencanaan strategis rekam kesehatan elektronik ya. Jadi untuk mengakhiri sesi seperti biasa kita akhiri dengan doa ya teman-teman ya. Jadi untuk bersyukur karena kita sudah melewati perkuliahan hari ini dengan cukup lancar. Oke, baik untuk berdoa dipersilahkan. Baik, doa diakhiri. Oke, saya akhir kata saya ucapkan terima kasih sekali lagi ya dan sampai ketemu kembali di pertemuan berikut ya. Oke, saya harap apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Jadi teman-teman bisa bubar sekarang ya, bisa kembali ke aktivitas. Sampai jumpa. Terima kasih Pak. Terima Selamat kasih, sore. Pak. Terima kasih, selamat sore. Terima Iya. kasih, Pak. Selamat sore. Ya, selamat sore Izin, semua. Pak. Silakan Mas Suri, monggo. Terima kasih, Pak. Silakan Devita, terima kasih. Oke, silakan ya. Yang boleh live ya teman-teman ya, silakan. Ya, terima kasih Bella kembali sama-sama. Oke, sampai jumpa kembali.